Meskipun terjadi banyak kontroversi, Olimpiade Paris ini meninggalkan sejuta cerita yang nggak bisa terlupakan. Berbagai momen-momen unik dilakukan oleh para atlet untuk mengusir kebosanan. Atlet Jepang Yoshioka Oiwa bahkan berfoto bersama kuda pacuannya setelah meraih medali perunggu. Selain itu, Anthony Sinisuka Ginting juga terciduk tengah tertidur di dalam bus. Kemudian ada aksi kocak dari tim polo Yunani yang justru sibuk mengangkat mobil di parkiran. Penasaran ceritanya seperti apa? Dengerin sampai selesai ya. Anak Prabowo desain jersey. Momen unik pertama ada anak Prabowo, yakni Didit Hadi Prasetyo yang menjadi perancang busana atlet Indonesia. Hal ini bisa kita lihat di postingan Instagram dari anak Prabowo tersebut. Didit Hadi Prasetyo merancang desain yang digunakan oleh artis terkenal Nicholas Saputra. Baju hasil desain Didit ini akan digunakan dalam rangkaian pembukaan Olimpiade Paris 2024. Nah, katanya nih, desain baju Didit ini terinspirasi dari beskap khas Jawa beserta kebaya kutu baru. Buktinya, desain ini terlihat modern dan simpel, namun tetap mengusung unsur budaya yang kuat. Prabowo dipanggil Pak D Pendekar Silat. Bapak Presiden terpilih kita, yakni Prabowo Subianto, terbang langsung ke Paris untuk menyaksikan Olimpiade 2024. Terjadi momen unik ketika Pak Prabowo dipanggil Pak D Pendekar Silat waktu di Prancis. Jadi guys, Pak Menhan kita ini memang terkenal dengan jago ilmu silatnya. Bahkan dia sendiri menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Puncak Silat Indonesia atau yang dikenal dengan PBIPSI. Pak Prabowo memang memiliki tekad besar dalam kemajuan puncak silat dikenal oleh dunia. Bahkan dia ingin memperjuangkan olahraga puncak silat masuk kompetisi Olimpiade nantinya. Hal ini juga dibenarkan langsung oleh Andre Rosiade selaku anggota Komisi 6 DPR. Dalam diri Pak Prabowo mengalir darah seni silat. Dia sangat mencintai dunia pencak silat, baik sebagai seni atau olahraga. Makanya beliau dipercaya terus memimpin IPSI hingga 2025 mendatang. Prabowo membuktikan cintanya dengan ikut serta membawa pencak silat mendunia di Paris, Prancis. Tutur Andre. Prabowo pakai jas hujan. Nah guys, saat acara ini, Pak Prabowo menggunakan pakaian yang unik loh. Pria kelahiran Jakarta ini mengenakan jas hujan yang langsung disorot oleh para penggemar. Meskipun diguyur hujan, semangat Pak Prabowo nggak pudar dan bersemangat mendampingi atlet. Bahkan guys, Pak Prabowo kala itu sampai berdiri dan melambaikan tangannya ke arah atlet Indonesia. Setelah itu, dia juga menarik perhatian dengan bersalaman kepada beberapa orang di sekitarnya. Atlet bulu tangkis Belgia fasih bahasa Indonesia. Jadi guys, di cabang olahraga bulu tangkis ada momen unik yang berhubungan dengan Indonesia. Atlet Belgia, yaitu Liane Tan, membuat netizen terkejut karena fasih berbahasa Indonesia. Indra Bagus Andre Chandra selaku pelatih nih memberikan instruksi menggunakan bahasa Indonesia. Sampai-sampai warganet tanah air kepo dengan silsilah keluarga dari Liane Tan. Akhirnya ya guys, setelah ditelusuri, ternyata Liane Tan diketahui punya darah Indonesia dari sang ayah yang asli Bandung. Ini enak buat variasi, kamunya agak struggle, ya. Tapi nggak apa-apa, struggle memang udah penting dulu dari awal. Anthony Sinisuka Ginting ketiduran di bus. Momen lucu selanjutnya datang dari salah satu pebulu tangkis top tanah air. Jadi guys, Anthony Sinisuka Ginting kedapatan tidur di bus setelah acara pengukuhan tim Indonesia di Olimpiade Paris. Hal ini direkam melalui story Instagram Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari. Ginting yang ketiduran benar-benar membuat seisi bus tertawa. Bahkan ya guys, Gregoria Mariska Tunjung yang berada di sampingnya sampai tertawa puas melihat rekannya tidur. Posisi tidur Ginting dengan mulut terbuka benar-benar menjadi buah bibir bagi netizen tanah air.
Gak sampai di situ loh guys. Setelah itu, Ginting malah kembali kedapatan tertidur di dalam bus. Kali ini direkam oleh pebulu tangkis asal Singapura yakni Loh Kean Yew. Momen atlet bulu tangkis Indonesia menangis. Masih dari momen atlet bulu tangkis Indonesia nih. Kalau tadi momen kebahagiaan, kali ini momen sedih guys. Apriani Rahayu dan Fadia Silva sudah tiba di Indonesia setelah berjuang di Olimpiade Paris. Setelah mengikuti serangkaian seremoni penyambutan atlet, Fadia kedapatan gak bisa menahan tangisnya. Pasalnya nih, dia bisa bertemu dan berkumpul lagi bareng keluarga. Namun saat diwawancara awak media, Fadia masih berlinang air mata. Kira-kira apa penyebabnya ya guys? Jadi nih, atlet bulu tangkis Indonesia gagal mempersembahkan medali emas. Sedih bener ya guys, padahal Greysia Poli dan Apriani Rahayu pernah meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini mengulangi kegagalan Indonesia di Olimpiade London tahun 2012. Atlet skateboard turun dari bus mogok. Kejadian kocak berikutnya menimpa atlet skateboard asal Kanada yakni Matt Berger. Melalui akun media sosialnya, dia membagikan momen saat bus yang mereka tumpangi mengalami masalah. Matt Berger punya cara lain yakni berangkat dengan mengenakan skateboard. Cara sang atlet ini langsung jadi sorotan tinggi karena dedikasi tingginya terhadap pekerjaan. Padahal guys, jarak yang ditempuh itu masih sekitar 1 mil jauhnya. Namun dia nggak merasa kelelahan. Baju Carlos Alcaraz mirip Winnie the Pooh. Netizen sosial media menyorot momen unik Carlos Alcaraz yang memakai seragam merah oranye. Sontak, petenis asal Spanyol ini ditertawakan karena mirip dengan karakter kartun Winnie the Pooh. Bahkan nih guys, ada yang menyebut pakaian yang digunakan Alcaraz mirip karyawan McDonald's. Sebab warna yang digunakan sangat mirip dengan ciri khas perusahaan tersebut. Yang membuat tambah lucu, para fans juga ada yang menyebut Alcaraz mirip seperti supir DHL. Perusahaan kurir dan logistik ini juga identik dengan warna kuning dan merah. Atlet Jepang berfoto bersama kuda. Momen unik selanjutnya nih datang dari atlet balap kuda asal Jepang yakni Yoshioka Oiwa. Pria berusia 48 tahun ini memposting foto dirinya bersama dengan kuda tunggangannya. Gak cuma itu, Oiwa juga menulis caption yang lucu. Seorang pria, sebuah medali, dan kuda kesayangannya. Postingan dari atlet asal Jepang ini bahkan mendapatkan 300.000 likes di media X loh guys. Hal yang bikin ketawa adalah wajah kuda Oikawa yang terlihat menjulurkan lidahnya. Bahkan ya guys, postingan dari Oikawa ini sampai dibilang media sebagai selfie terbaik di Olimpiade Paris. Kerennya lagi, Oikawa berhasil memutus puasa medali Jepang di cabur balap kuda selama 92 tahun. Indonesia dipuji media Prancis. Momen terakhir ini ada Indonesia yang dipuji oleh media Prancis. Mereka memuji aksi yang dilakukan kontingen Indonesia saat acara pembukaan di Olimpiade Paris kemarin. Kontingen Indonesia yang berada di atas kapal terlihat sedang mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil. Bahkan ya guys, mereka juga menggunakan blangkon sebagai ciri khas Indonesia. Hal ini langsung mendapat sorakan ramai dari para penonton. Mereka suka dengan kontingen Indonesia yang sangat semangat berada di atas kapal. Para masyarakat yang menyaksikan merasa bahwa kontingen Indonesia dinilai siap untuk mengikuti Olimpiade. Bahkan hal ini juga diliput oleh media Filipina yakni Rappler. Jadi itulah guys cerita tentang momen unik Indonesia di Olimpiade Paris. Banyak banget momen lucu, unik yang dialami kontingen negara Indonesia dan kontingen negara lainnya di Olimpiade Paris 2024. Menurut kalian gimana? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.